Halo everybody, Aga Kareba yang artinya apa kabar, kembali lagi bersama saya di channel Anak Tanbu. Saya doakan semoga kalian dan beserta keluarga sehat-sehat dan selalu bahagia. Sekelompok pemuda yang menghabiskan malam di sebuah rumah tua, mereka menemukan sebuah kartu tarot yang dilukis dengan tangan dan meramal menggunakan kartu tersebut. Tanpa mereka sadari, mereka telah melanggar aturan penting dalam tarot bahwa jangan pernah menggunakan kartu milik orang lain. Yang sialnya mereka justru melepaskan iblis yang terperangkap dalam kartu tersebut. Tanpa berlama-lama, karena saya juga disuruh emak untuk angkat jemuran, dan inilah dia. Film ini diawali pada malam hari di mana ada sekelompok anak muda yang lagi bersantai untuk merayakan ulang tahun maksud saya ulang tahun Alice, dan di malam itu mereka kehabisan minuman, dalam hal ini adalah miras, sehingga mereka memutuskan untuk mencari minuman di rumah tua yang telah mereka sewa. Happy birthday, Elise. Happy birthday, Elise. Happy birthday, Elise. Happy birthday, girl. What do you mean the last one? There's no way we drank everything. I mean, pretty sure this place has booze locked up. Okay, like, who's keeping all this weird, creepy shit in... Bukannya menemukan miras, mereka malah menemukan sebuah kotak tua yang berisi kartu di dalamnya. Mereka yang penasaran dengan kartu tersebut, apalagi kartu itu terlihat sangat tua dan gambarnya saja seperti dilukis dengan tangan. I've never seen cards like this before. They look hand-painted. They're definitely old. Like, how do you even know that? I kind of taught myself. Menurut salah satu teman mereka yang bernama Heli, itu merupakan kartu yang digunakan untuk meramal masa depan, dan mereka akhirnya memutuskan untuk bermain dengan kartu tersebut. Meskipun awalnya Heli keberatan karena ada satu peraturan dalam tarot, yaitu jangan pernah menggunakan kartu milik orang lain. Tapi karena mereka semua sudah setuju dan Alice terus memohon agar Heli mau meramal dirinya. Shouldn't be doing this. Come on, I'll go first. That indicates the overall theme of the reading, and it can get... Who's next? I'll go next. Madeline! Awalnya mereka semua senang dengan ramalan mereka masing-masing. Ellie dengan ramalannya, Peg dengan ramalannya, Lucas, Madeline, dan Paxton, hingga menuju pada giliran Grant. Ia malah mengatakan bahwa semua ini adalah tahayul omong kosong. Dengan cueknya, Ellie mengatakan kita di sini lagi ngelamar, maksud saya ngeramal. Jadi jangan bawa-bawa masalah hubungan, karena ternyata Grant adalah mantan pacar dari Heli, sehingga akan sangat sensitif jadinya bila mereka berdua bertemu. I'm reading your horoscope. I'm not talking about us. Maybe you should see what the stars have to say about you. Devil represents your shadow side. I'm gonna go check on him. Dan tibalah keesokan harinya di mana mereka memutuskan untuk pulang dengan perjalanan 1 hari full, dan saat mereka singgah untuk mengisi bahan bakar, lalu tiba-tiba Guys, I won! $700! What the? No, guys, he actually won $700. Oh, really? Oh. dan rupanya Lucas baru saja menang $700 hasil dari bermain slot. Night. Alice yang baru sampai memutuskan untuk mandi sambil teleponan dengan temannya, namun ada keanehan yang terjadi di mana ada tangga yang turun dengan sendirinya. Awalnya Alice mengira palingan itu cuma kebetulan atau teman-temannya yang masih ingin memberikan kejutan ulang tahunnya, hingga pada akhirnya Okay, you can come out now. oh my god, sungguh malang nasib Alice yang harus mati dengan tangga, dan sekaligus permulaan dari teror yang akan segera menimpa mereka. Dan kini mereka telah berkumpul untuk mengenang kepergian Alice. I don't understand. Are you sure you don't want me to stay? Because I
can. Hingga mereka semua memutuskan untuk pulang, meskipun akan lebih aman jika mereka tetap bersama-sama, namun apa boleh buat, cuman Paige yang ingin tetap tinggal di sana. Dikarenakan masih shock dengan kepergian Alice, hingga Paige pun mengalami mimpi buruk. It's just a bad dream. I keep seeing Elise's face every time I close my eyes. We don't have control over our own lives. Haley pun kemudian menceritakan bahwa dulu ibunya mengidap penyakit kronis sehingga dokter memvonis umur sang ibu tak lama lagi. Di sanalah Haley kemudian belajar meramal dan ingin merubah takdir kematian ibunya, tapi Haley kemudian sadar bahwa manusia tidak akan pernah bisa merubah apa yang sudah ditentukan. I did so many readings. I couldn't stop death. I just don't want you to blame yourself. Kita beralih ke Lucas yang kini sedang mengantarkan Madeline pulang. Mereka sempat berpelukan dan masih tak percaya dengan kepergian sahabatnya yaitu Alice, hingga Lucas berpamitan untuk pulang dengan naik kereta. Namun siapa sangka pelukan tersebut merupakan pelukan terakhir dari mereka, dikarenakan Lucas adalah korban atau target selanjutnya. Apa boleh buat, mereka juga kebingungan apa yang telah menimpa teman-temannya. Dalam 2 hari ini mereka telah kehilangan Alice dan Lucas. Polisi juga tidak memberikan solusi, hanya memberikan himbauan agar tetap berhati-hati. Me home and he said he was gonna take the Do you think that's just a little strange? We're still... Murders. Think about it. It's the Merasa ada yang janggal dengan kematian 2 sahabatnya, mereka akhirnya memutuskan untuk berkumpul dan membahas apa penyebab kematian Alice dan juga Lucas. Paxton menuduh ada di antara mereka yang menjadi pelaku atas kematian Alice dan Lucas. Tentu saja hal tersebut membuat keributan di antara mereka. Hingga Haley pun akhirnya menyadari bahwa ini semua ada kaitannya dengan kartu tarot di rumah tua itu. Are rule breakers. He was in a restricted area. and then he won that scratcher for $700. Was hit by a train. Okay, we need help now. We need some serious help. Haley pun mencari berbagai informasi tentang kejadian aneh yang pernah terjadi yang berhubungan atau berkaitan dengan kartu tarot itu. Hingga mereka akhirnya menemukan titik temu yang akhirnya membawa mereka kepada satu orang misterius. Mereka pun pergi menuju alamat yang dituju, yang dimana mereka tiba di rumah tua dan juga bertemu dengan wanita tua. Mereka pun mengatakan maksud dan tujuan mereka ke sana sekaligus mencari informasi tentang kartu tarot yang mereka mainkan waktu itu. We really need your help. get off my property. We're gonna die too. Please. Our friends are dying because of their reading. Using tarot? Yeah, Who did the readings? I did. It's old. The cards were hand painted. You know what's happening? You have to tell us. Sekarang kita beralih kepada penjelasan wanita tua ini, yang dimana dulu ada 3-4 kejadian aneh yang menewaskan banyak korban. Konon mereka semua mati setelah memainkan kartu ramalan tarot. Dan wanita tua ini adalah satu-satunya orang yang selamat dari kartu tarot tersebut, karena katanya wanita tua ini pernah meramal teman-temannya namun tidak meramal dirinya sendiri, sehingga mungkin itulah alasan kenapa ia masih hidup sampai sekarang. Dan bukan hanya itu, diceritakan pula bagaimana atau dari mana kartu tarot itu berasal, karena konon pada zaman kerajaan ada seorang bangsawan yang menantikan kelahiran anaknya. Raja itu memiliki peramal pribadi, sehingga apabila ada sebuah rencana atau acara tertentu, peramal itu akan diundang untuk meramalkan para bangsawan. Hingga suatu hari sang raja memerintahkan untuk meramalkan persalinan istrinya, tapi justru kabar buruklah yang raja terima, karena menurut ramalan bayi dan istri sang raja tidak akan selamat saat persalinan. Maka dari itu sang raja memerintahkan agar ramalan itu diubah bagaimanapun caranya, namun upaya tersebut selalu gagal. Ramalan yang keluar selalu sama, hingga sang raja murka dan mengasingkan si peramal beserta putrinya. Hingga ramalan tersebut pun menjadi kenyataan, di mana bayi beserta istri sang raja mati saat persalinan. Sang raja lalu menuduh si peramal menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai keluarganya dan memerintahkan untuk membunuh putri si peramal. Dan saat itulah kutukan itu terjadi, di mana si peramal akhirnya menaruh dendam atas kematian putrinya. Ia kemudian melakukan perjanjian dengan iblis untuk membalaskan dendamnya. Si peramal membunuh dirinya sendiri dan jiwanya yang dendam masuk ke dalam kartu tersebut, dan ia berjanji siapapun yang menggunakan kartu itu untuk meramal akan menjadi kutukan. Those closest to him died horrible deaths. I'm so sorry. Saying that we're cursed?
Mendengar hal tersebut mereka pun syok dan menanyakan bagaimana cara untuk menghancurkan kutukan tersebut, dan caranya cuma satu, yaitu dengan menghancurkan kartu tersebut. Sepulangnya dari sana mereka berdebat karena Grant tidak percaya dengan ucapan wanita tua itu, sementara yang lain mulai mengingat kembali apa ramalan mereka masing-masing. Namun tiba-tiba mobil mereka mogok di tengah jalan, tepatnya di atas jembatan, dan Madeleine mulai panik karena dia tahu siapa korban selanjutnya. Oh god, am I next? Guys, I'm freaking out. What do we do? What the hell? You guys, we have to go back to the police. What if that thing finds us? Like it just did? The hanged man! Let's go. It came true. Oh my god, kepanikan itu berakhir dengan kematian Madeleine tepat di depan mereka, hingga mereka tak tahu harus berbuat apa lagi karena makin lama akan semakin banyak lagi yang akan mati, sehingga mereka memutuskan harus pergi ke rumah tempat di mana kartu itu tersimpan. Mereka harus menghancurkan kartu tersebut secepatnya. Namun berbeda dengan Paxton, ia lebih memilih pulang daripada harus kembali ke rumah itu, dan menurut Paxton, sembunyi lebih baik daripada harus menantang maut, yang pada akhirnya Paxton juga tetap dihantui dan menjadi korban. Sekarang beralih ke mereka bertiga. Mereka mempunyai rencana untuk segera membakar kartu tersebut karena konon cara terbaik untuk menghancurkan kekuatan mistis adalah dengan api. Namun anehnya kartu itu sedikit pun tidak terbakar, hingga mereka memutuskan untuk meminta tolong kepada wanita tua yang pernah mereka temui. Awalnya semua berjalan dengan baik dan terlihat meyakinkan bahwa wanita tua ini bisa menghancurkan kutukan tersebut. Namun sialnya justru wanita tua itulah yang juga harus menjadi korban. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah lari dan terus berlari, hingga tanpa sadar Paige yang cantik ini terpisah dan ikut menyusul mereka yang telah mati. Dan kini tersisa mereka berdua dan tak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa pasrah menunggu giliran mereka tiba. Hingga akhirnya Hailey sadar bahwa bagaimana jika si peramal diramal dengan kartu tersebut. Mungkin saja dengan cara itu kutukan itu akan kembali kepada si peramal. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh sosok misterius dari segala arah. Hingga di detik-detik terakhir mereka, Hailey menemukan kartu itu dan langsung melakukan ramalan kepada si peramal dengan harapan untuk menghancurkan kutukan tersebut. All of your cards are reversed. Dan tidak ada kata mustahil selama tetap yakin dan terus berusaha. Dan Hailey mengajarkan bagaimana mengikhlaskan kepergian dari seseorang yang ia cintai, seperti yang terjadi kepada ibunya. Dan pada akhirnya kutukan itu pun hancur bersamaan dengan jiwa dendam si peramal. Dan dengan sendirinya kartu itu perlahan mulai terbakar. Namun tak sampai di situ karena terlihat dari kejauhan sebuah mobil melaju dengan lambat dan ternyata salah satu teman mereka yaitu Paxton masih hidup. Entah bagaimana cara Paxton menyelamatkan diri, tapi yang pasti mereka sangat beruntung karena masih bisa dipertemukan kembali. Meskipun sahabat mereka yaitu Alice, Lucas, Madeleine, dan Paige kini telah tiada. Dan itulah tadi alur cerita dari film Tarot, dan pesan apa saja yang bisa kita ambil dari film ini silahkan tulis di kolom komentar. Dan ada sedikit pesan dari Hailey bahwa jangan pernah memakai barang milik orang lain kecuali pinjam motor atau pinjam 100, dan ingat bahwa manusia tidak akan pernah bisa merubah takdir. Manusia hanya belajar menerima dan mengikhlaskan apa yang sudah menjadi ketentuan. Segitu dulu dari saya dan sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Bye bye.